Perkenalkan, nama saya Kasmasi dengan NIM 220211060354. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan tema Observe DNS Resolution yang dimana memiliki 3 buah objektif dan dengan require resources 1 buah PC, Windows with Internet, and Command Prompt Access. Nah, jadi kita masuk pada part yang pertama dimana observe the DNS conversation of a URL to an IP address. Jadi yang pertama kita akan membuka Windows Command Prompt. Lalu yang kedua, kita akan melakukan ping ke www.icin.org. Nah, jadi sini sudah selesai dengan TTL-nya 232 dan average-nya 238 millisecond. Nah, di sini if the domain name is resolved to an IPv6 address, it's recommend. Jadi kita bisa, jika yang muncul di sini adalah IPv6, maka kita bisa menggunakan komen seperti ini, yaitu ping min4 www.icin.org. Tapi di kasus saya muncul langsung ke IPv4, jadi tidak perlu lagi menggunakan itu. Jika kita akan menggunakannya, maka hasilnya akan sama saja. Nah, jadi hasilnya akan tetap sama. Lalu selanjutnya, type the IPv4 addresses from step B into web browser. Jadi kita akan mengcopy dan kita akan menaruhnya ke dalam sebuah web browser. Nah, sini sudah terbuka ya websitenya. Tapi di sini dia sedang mengalami maintenance. Jadi di website is currently undergoing maintenance. Tapi untuk websitenya sendiri sudah pasti terbuka. Di bagian atas ini muncul domainnya. Nah, jika kita menggunakan IPv6, kita bisa menggunakan yang seperti ini. Baru notice that ICIN home web page is displayed without using DNS. Nah, jadi kebanyakan manusia itu lebih mudah untuk mengingat kata-kata atau huruf daripada angka. Jadi jika kita ingin misalkan masuk ke website Google, yang kita ingat itu pasti www.google.com dan bukan untuk IP-nya sendiri karena terdiri dari angka-angka. Nah, komputer memproses dalam angka, sedangkan DNS itu memproses kata ke dalam angka. Jadi ada second translation dan manusia itu berpikir dari 10 angka ya, 1 sampai 0 sampai 9 atau 1 sampai 10 tergantung. Jadi di sini komputer proses into base number. Jadi 0 dan ya, komputer memproses 0 dan 1. Jika IP address-nya seperti ini, maka kalau dalam 0 dan 1, maka dia akan seperti ini. Apa yang terjadi jika kita menaruhnya dalam sebuah web browser? Nah, dia websitenya tidak akan terbuka karena untuk web browser ini sendiri, dia formatnya yaitu untuk membuka IP address maupun domainnya ini, tapi tidak menerima angka 0 dan 1. Ada command prompt, kita akan ping ke cisco.com. Nah, langsung muncul IPv4 nya.
Lalu di sini ada pertanyaan, when you ping cisco.com do you get the same IP address as the example? Explain. Nah, jadi untuk IP address yang ada di PDF ini berbeda dengan IP address yang saya dapatkan. Mengapa? Nah, untuk Cisco sendiri karena dia menggunakan mirror server, jadi server tersebut akan merespons server terdekat dari jaringan mereka. Jadi ketika saya membuka atau melakukan ping ke cisco.com, dia akan merespon bahwa server kita berada di lokasi geografis yang berbeda dari contoh yang ada di sini. Type IP address that you obtain when you ping what does the website display explain. Nah, jadi kita akan mencoba menaruh IP ini ke web browser dan melihat apa yang terjadi. Nah, di sini invalid URL. Nah, kenapa dia tidak bisa terbuka? Nah, untuk beberapa website, apalagi seperti cisco.com ini, khususnya memiliki konfigurasi di mana server mereka memerlukan nama domain untuk mengaksesnya dan bukan menggunakan IP address. Jadi ketika kita mengakses menggunakan IP address, maka akan terjadi invalid URL seperti ini. Kita harus menggunakan nama domain mereka seperti ini. Nah, ketika kita menggunakan nama domain mereka, maka kita akan bisa mengakses website tanpa ada masalah atau error. Kita akan masuk ke part yang kedua. Observe the DNS lookup using the DNS lookup command on our website. Jadi pada part pertama, add a command prompt. Jadi kita akan DNS Oke. Jadi jika kita melihat sini, what is the default DNS server use? Nah, untuk default server sendiri di sini ada ini, dan untuk addressesnya sendiri ada ini untuk IPv4 nya sendiri. Nah, how the command prompt change greater than symbol, this is jadi ketika simbol ini berubah yang sebelumnya dari ini, nah itu berarti kita telah masuk ke dalam DNS lookup prompt. Nah, jika kita sudah masuk ke dalam, kita bisa menggunakan tanda tanya seperti ini untuk melihat perintah-perintah apa saja yang tersedia yang dapat kita gunakan pada DNS lookup prompt ini. Nah, seperti yang di sini. Add DNS lookup prompt type www.cisco.com. Nah, di sini muncul informasi seperti server address, baru ada name-nya dan address-nya. Di sini IPv6 dan IPv4-nya tercantum di sini, dan juga ada alias. Jadi kita bisa mengakses domain menggunakan ini maupun ketiga domain yang berada di bawah sini. What is the translate IPv4 address? Nah, untuk IPv4-nya yang di sini. The IP address from your location will most likely be different because Cisco using mirror server in various location around our. Ya, seperti yang tadi kita jelaskan bahwa karena dia menggunakan mirror server, jadi IP address-nya akan berbeda-beda tergantung lokasi geografis. Oke, there are following number. What are these? Nah, jadi ini adalah IPv6 dari Cisco. Add an NS lookup to get the domain name of IP address if you do URL. Nah, jika kita menempelkan URL-nya di sini,
jika kita menggunakan nama domainnya, maka kita akan bisa melihat untuk IP yang ada dan juga alias. Nah, jika kita menggunakan IP-nya sendiri, maka di sini akan ditampilkan domainnya seperti ini. Jadi jika kita memiliki IP, kita bisa melihat domainnya, tetapi ketika kita memiliki domainnya, kita bisa melihat IP dan domainnya. Jadi lebih lengkap ketika kita menggunakan domain. Nah, kita akan di sini using DNS to record IP address associated with Google. Nah, jadi ini untuk Google-nya sendiri, di mana name-nya itu hanya google.com dan juga address-nya ini IPv6 dan IPv4-nya di sini. Dan kita bisa juga mengecek menggunakan IPv4-nya. Nah, jadi kita bisa melihat menggunakan IPv4-nya juga. Kita masuk ke part yang ketiga, observe DNS lookup using the DNS lookup command on mail server. Jadi kita bisa Nah, jadi di sini akan muncul seperti MX preference. Jadi akan muncul MX preference, name server, dan juga internet address-nya. Jadi ini menampilkan informasi yang lebih lengkap dibanding tadi. Email administrator determine based on open output above, which mail server will be contact first when the email is sent to cisco.com. Nah, jadi di sini mail mana yang dikontak server pertama kali ketika kita mengirimkan ke cisco.com. Untuk yang pertama kali dikontak yaitu yang ini ya, yang baris di atas ini, karena ini answer pertama. Add DNS lookup prompt type FC to return regular PC command prompt. Nah, kita kembali ke command prompt yang normal, lalu add the PC command prompt type ipconfig all. Nah, di sini akan muncul semua ipconfig, lalu write the IP addresses of the DNS server that your school use. Nah, karena saya melakukannya dari tempat tinggal saya, jadi di sini saya menggunakan wireless LAN adapter, dan untuk DNS servernya sendiri ini. Nah, kita akan masuk ke reflection question. What is the fundamental purpose of DNS? Nah, jadi tujuan utama dari DNS ini yaitu untuk menerjemahkan nama domain seperti tadi cisco.com maupun seperti google.com menjadi alamat IP. Jadi seperti tadi jika kita menggunakan google.com maka akan muncul IP seperti IPv4 tadi, dan itu IP itu yang akan digunakan oleh komputer. Jadi seperti tadi ketika kita menggunakan ICANN itu, ketika kita masuk langsung menggunakan IP itu bisa, tapi ketika kita seperti cisco.com tadi kita masuk menggunakan IP itu akan mengalami error. Jadi kita harus menuliskan nama domainnya terlebih dahulu. Nah, kasus yang berbeda untuk ICANN ini karena dia bisa langsung menggunakan IP. Sekian, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.